Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Maulana dari SMK Al-Hidayah 1 Jakarta. Saya guru produktif dari OTKP. Saya mengampu pelajaran administrasi sarana prasarana. Di pertemuan kali ini saya akan membahas KD 3.1, yaitu tentang menerapkan K3 perkantoran. Yang pertama yaitu pengertian keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran. Apa itu keselamatan dan kesehatan kerja? Yaitu suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil kerja, karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Kenapa ada K3 di perkantoran? Yaitu untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan karyawannya, karena itu sangat penting bagi karyawan untuk mendapatkan kenyamanan pada suatu kantornya. Kemudian yang kedua, ada ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja K3 perkantoran. Yang pertama, melakukan pencegahan dan pengobatan akibat keracunan yang timbul dari kerja. Di sini biasanya namanya perusahaan itu harus ada seperti UKS kalau di sekolah kita. Kalau di sana disebutnya poli kesehatan untuk karyawannya. Yang kedua, ada diadakan penyesuaian antara kemampuan dengan pekerjaannya, yaitu karyawan harus diberikan pekerjaan yang sesuai, biasanya dari lulusannya atau dari memang kemampuannya, dari basic dulu pekerja apa. Yang ketiga, melakukan rehabilitasi bagi para karyawan atau pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaannya. Bagi karyawan yang memang sakit karena kecapean atau lelah dalam bekerjanya, diberikan cuti untuk sementara beristirahat. Setelah sehat untuk bekerja lagi. Yang keempat, dilakukan pemeliharaan terhadap lingkungan kerja supaya sehat dan nyaman. Maka di suatu kantor biasanya terdapat OB untuk membersihkan ruangan pekerjaannya. Selanjutnya, fungsi K3 perkantoran yang ketiga, yaitu yang pertama ada fungsi keselamatan kerja. Nomor 1, menerapkan dan menginformasikan rekan lainnya dalam hal pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya kerja. Biasanya di kantor-kantor itu sudah terdapat yang namanya tombol alarm kebakaran. Itu salah satu contohnya untuk mengendalikan bahaya kerja ini, keselamatan karyawannya. Yang kedua, mengukur serta memeriksa kembali efektivitas pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya kerja. Ini di sini alat tadi kayak yang alarm kebakaran tadi bisa untuk diperiksa efektivitasnya, kegunaannya masih berguna atau tidak, masih bagus atau tidak. Jadi yang ketiga, mengantisipasi, mengidentifikasi dan evaluasi kondisi dan praktek yang dapat membahayakan keselamatan para pekerja. Ini dari tadi memeriksanya, terus mengevaluasi kondisi praktek, yaitu lokasi pekerja karyawannya. Jadi kayak ruangannya, udaranya sesuai atau tidak, kemudian kebersihannya untuk kenyamanan karyawannya. Yang keempat, membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur dalam
kerja perkantoran. Biasanya suatu kantor itu sudah ada prosedur, kayak contohnya prosedur kebakaran, dia harus lari kemana arahnya, atau sudah ada jalur evakuasinya biasanya. Kemudian ada yang B, tadi membahas tentang keselamatan, sekarang tentang kesehatan, fungsi kesehatan kerja. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Penilaian ini dilakukan untuk bahaya kesehatan di tempat kerja, contohnya kayak sekarang kan musim corona, jadi harus dilakukan tes, rapid test gitu, biar orang-orangnya sehat semua, dijamin. Terus yang kedua, memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktek kerja, termasuk desain tempat kerja, yaitu lokasi kerja harus sesuai karyawannya, tidak boleh terlalu padat atau terlalu sesak, membuat sesak karyawannya. Yang ketiga, memberikan saran informasi pelatihan dan pendidikan tentang kesehatan kerja, bisa didatangkan dokter atau ahli kesehatan sekarang kayak contohnya tadi corona, untuk memberikan motivasi terhadap karyawannya agar lebih hidup sehat. Yang keempat, memantau kesehatan para pegawai atau karyawan. Tadi kan sudah diberikan motivasi, kemudian bisa dilakukan setiap bulan atau per minggu untuk mengecek kesehatan karyawannya. Yang kelima, terlibat dalam proses rehabilitasi pegawai atau karyawan yang mengalami sakit dan kecelakaan kerja. Jadi sebagai atasan, karyawan bisa merehabilitasi prosesnya, rehabilitasi pegawai ini. Jadi kayak kita bisa menjenguknya yang sakit agar cepat sembuh. Terus yang keenam, mengelola P3K dan tindakan darurat. Jadi kita walaupun kita bukan orang-orang kesehatan, tapi harus paham dengan P3K. Setidaknya ketika ada orang yang terluka, kita bisa menolongnya yang ringan-ringan saja, seperti pingsan atau kita bisa membawanya ke tempat yang lebih nyaman, kemudian mengambil kayu putih, contoh-contoh yang P3K itu. Selanjutnya ada kecelakaan kerja dalam perkantoran. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja sebagai berikut. Yang pertama, keadaan tempat lingkungan kerja. Keadaan lingkungan tempat kerja ini harus nyaman, tidak boleh ruangannya terlalu padat orang karyawan, jadi membuat sesak nafas. Atau pembuangan sampah harus ada sesuai di tempat sampah. Terus yang kedua, pengaturan udara. Pengaturan udara ini yaitu pengaturan suhu AC biasanya ya di ruangan, itu harus sesuai, tidak boleh terlalu dingin dan terlalu panas. Yang ketiga, pengaturan penerangan. Ini merupakan lampunya disesuaikan dengan lebar atau kecilnya ruangan, jadi sesuai, tidak gelap, tidak terlalu terang. Yang keempat, pemakaian peralatan kerja. Di sini adalah alat pekerjaan. Contohnya kalian di ruang kantor, kalian kan administrasi perkantoran, yaitu ada mesin fotokopinya dalam keadaan baik, printernya. Terus yang kelima, kondisi fisik dan mental pegawai. Jadi kondisi fisiknya yaitu harus keadaan sehat, apalagi sekarang kayak musim corona kayak gini, jadi harus tes rapid test atau swab itu harus dilakukan biar kondisi fisiknya sehat. Terus mental pegawai, jangan selalu diberikan pekerjaan yang berat hingga mereka berasa emosional. Selanjutnya ada kerugian kecelakaan kerja perkantoran. Di sini nilai kerugian itu ada dua macam, yaitu nilai kerugian yang dapat dihitung secara langsung dan tidak langsung. Di sini yang secara langsung antara lain tunjangan khusus untuk penderita, premi asuransi kecelakaan, nilai produksi yang hilang akibat
terhentinya proses kerja, sedangkan nilai kerugian tidak langsung antara lain yaitu waktu dan biaya yang diperlukan untuk melatih pekerja baru, nilai keterampilan yang berkurang atau bahkan hilang, pengawas dan administrasi. Jadi di sini ya tunjangan secara dihitung secara lain itu tunjangan khusus kayak BPJS, asuransi begitu. Selanjutnya ada pengalaman keselamatan dan kesehatan kerja. Kegunaan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja pegawai. Yang pertama, pegawai akan merasa aman dalam melakukan pekerjaan dan perusahaan juga diuntungkan karena tidak harus mengeluarkan biaya penyembuhan terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan. Ini karena prosedur tadi ya, secara langsung ada BPJS atau asuransi, akan menghemat waktu karena sudah tercantum dalam BPJS, jadi gampang tinggal masuk ke rumah sakitnya. Pelaksanaan keselamatan kerja di kantor memakai sarana prasarana kantor. Hal harus diperhatikan: pencahayaan, temperatur dan ventilasi, kebisingan. B. Prosedur pelaksanaan K3. Area kerja duduk dengan posisi yang baik, kaki sebaiknya menyentuh lantai, posisi monitor, dan ganti posisi. Prosedur bekerja dengan aman dan tertib di perkantoran yaitu sebagai berikut. Setiap pegawai atau karyawan wajib melaksanakan semua tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya oleh perusahaan. Setiap pegawai atau karyawan wajib hadir dan pulang tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Setiap pegawai atau karyawan wajib mengikuti dan memenuhi seluruh petunjuk atau instruksi yang telah diberikan oleh atasan atau yang berwenang memberikan instruksi tersebut. Pertolongan pertama pada kecelakaan P3K dalam perkantoran. Tujuan P3K di perkantoran yaitu sebagai berikut: turut menyelamatkan nyawa korban, membantu meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, mencari pertolongan lebih lanjut. Tindakan-tindakan yang penting dalam P3K perkantoran: tidak boleh panik, memperhatikan nafas korban, bila pernafasan berhenti segera dilakukan pernafasan buatan dari mulut ke mulut, memperhatikan tanda-tanda shock, sistem peredaran darah terhenti. Terima kasih sudah mengikuti pertemuan pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.